Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan memasuki dan mengawali tafsir rinci dari surat Al-Alaq. Setelah pada pertemuan lalu kita membahas secara global kandungan yang ada di dalam surat Al-Alaq, maka pada kesempatan ini kita akan membahas satu persatu dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat mulia ini, yang diawali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini menurut mayoritas ulama tafsir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa ayat ini adalah merupakan ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran. Memang di sana ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pertama kali Al-Fatihah, ada yang mengatakan pertama kali surat yang lainnya. Akan tetapi mayoritas ulama tafsir, mereka mengatakan bahwa inilah ayat yang pertama kali turun. Sebagaimana dituturkan oleh istri Nabi kita Muhammad SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, inna awwala suratin unzilat minal Qur'ani, sesungguhnya surat yang pertama kali turun, sesungguhnya surat Al-Quran yang pertama kali turun adalah Iqra' Bismi Rabbika. Berarti yang pertama kali turun adalah ayat yang kita baca ini. Kita mulai dari perkataan Iqra'. Apa artinya Iqra'? Bacalah. Apakah maksud dari membaca itu mesti membaca dari tulisan? Ataukah juga membaca bisa berarti membaca dari hafalan? Kata sebagian ulama, membaca itu bisa bermakna satu, membaca dari tulisan. Saya lagi baca surat, saya lagi baca koran, saya lagi baca buku. Itu membaca. Atau makna membaca yang lainnya adalah saya mengucapkan
Membaca bersumber dari hafalan yang ada di kepala. Contoh yang paling mudah untuk yang kedua ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang salat dan tidak membaca surat Al-Fatihah. Apa maksudnya? Bawa Quran gitu? Ya. Pernah enggak kita orang bawa Quran gitu, mau Allahu Akbar, ngambil apa? Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Al-Fatihah bentukkan deleng apa? Quran. Membaca. Yang dimaksud dengan membaca di situ bukan berarti membaca ngambil Al-Quran mushaf, bukan. Tapi maksudnya adalah membaca dari hafalannya. Jadi membaca itu bisa bermakna membaca dari tulisan, bisa bermakna membaca dari hafalan. Iqra, bacalah. Apa yang suruh dibaca? Disebutkan enggak di sini? Enggak disebutkan. Nabi cuma diperintahkan oleh Allah, Iqra, bacalah. Baca apa? Objek membacanya di sini enggak disebutkan. Kata sebagian ulama, objeknya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dan yang lainnya, objeknya adalah wahyu yang akan diturunkan kepadamu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk membaca wahyu yang akan diturunkan. Apa yang akan diturunkan? Al-Quran. Apalagi kalau bukan Al-Quran. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Dan perintah untuk Nabi kita Muhammad SAW juga berlaku untuk siapa? Umatnya. Berarti kita umatnya Nabi juga disuruh untuk baca Quran. Hari ini sudah baca Quran? Sudah? Ketika sholat? Ya iyalah. Lu baca sholat orang baca Quran sih baca apa? Baca koran apa? Enggak, maksud saya baca Quran, buka mushaf gitu. Udah, hari ini udah baca? Alhamdulillah. Tapi banyak loh kayaknya yang hari ini belum baca Quran, maksudnya di luar sholat. Banyak kan? Saya yakin banyak. Apalagi dengan adanya sarana-sarana sekarang ini, ya, BBM, kemudian apa? Internet, kemudian apa? WhatsApp, kemudian macam-macam lah, Twitter, Facebook. Itu kalau habis sholat atau habis apa itu yang pertama kali dibuka apa? HP. Ada pesan enggak? Gitu. Ada pesan masuk enggak? Ya. Tapi kalau baca Quran itu kayaknya sulit sekali. Baca BBM, baca Facebook bisa setengah jam lebih, tapi baca Quran baru 5 menit sudah menguap, wis angup. Oke, berarti setane teka ini, setannya datang ini berarti. Jadi perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran itu juga berlaku buat siapa? Buat kita, umatnya beliau. Iqra, bacalah. Bismi rabbika. Bismi rabbika. Terjemahannya di dalam Al-Quran terjemah dengan nama Rabbmu. Bismi, bi, huruf ba di sini, ya. Kalau kita buka Al-Quran, Iqra bismi, ba bi, ya di sini. Para ulama berbeda pendapat. Apakah ba di sini huruf satu huruf ini cuma huruf sisipan saja, alias nggak ada maknanya, atau ada maknanya? Satu huruf ini ada maknanya apa enggak gitu loh. Dan itu sering dibahas oleh para ulama kita. Satu huruf ini ada ba, ada la, lam, dan yang lain-lainnya, ada wa, waw. Satu huruf ini ada maknanya enggak? Menurut sebagian ulama, huruf ba di sini, bismi, itu enggak ada maknanya. Itu cuma huruf sisipan saja. Makanya kata mereka, Iqra bismi rabbika, itu artinya adalah bacalah nama Robmu. Jadi bukan bacalah dengan nama Robmu. Dengannya ini dihapus. Enggak perlu kata mereka, maksudnya maknanya itu tidak ada gitu loh.
Hanya sekedar sisipan saja. Akan tetapi nampaknya pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Karena setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada maknanya. Makanya pendapat yang kuat adalah bahwa bismi, huruf ba di sini ada maknanya. Cuman para ulama berbeda pendapat. Apa maknanya di situ? Saya akan bawakan 3 pendapat di antara pendapat para ulama ketika mereka menafsirkan makna dari dengan nama Rabbmu. Dengan di sini apa maksudnya? Penafsiran yang pertama kata para ulama, maksudnya adalah awalilah, mulailah membaca dengan bismillah. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu mau membaca Al-Quran, awalilah bacaanmu dengan membaca bismillah. Makanya para ulama mereka bersepakat bahwa membaca basmalah itu disunnahkan sebelum membaca Al-Quran, terutama di awal surat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina idz aghfa ighfa'atan." Kata Anas ibnu Malik, suatu hari ketika Nabi SAW sedang bersama kami, tahu-tahu Nabi SAW tertidur sebentar. Ya, ketika lagi bareng-bareng kayak gini, tahu-tahu Nabi tidur. Setelah itu, thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Setelah tertidur sebentar itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya sambil senyum. Ini kan ajaib ya, orang baru bangun tidur senyum. Kalau kita baru bangun tidur ucek-ucek, apalagi ngulet, ya, angup, itu kan kita. Nabi SAW begitu bangun tersenyum. Ini sesuatu yang aneh. Maka para sahabat bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Wahai Rasul, apa yang membuat kamu tersenyum? Apa yang membuat kamu tertawa wahai Rasul? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzilat alayya anifan surah." Tadi telah diturunkan kepadaku sebuah surat. Itulah hebatnya Nabi SAW. Tidur, bangun-bangun dapat wahyu. Kalau kita tidur, bangun-bangun nggak tahu saya. Masing-masing punya mimpi sendiri. Nabi SAW begitu bangun, sejenak, sebentar. Bangun Nabi SAW, beliau tersenyum, ditanya, "Ada apa wahai Rasul?" "Barusan saya dikasih oleh Allah, diturunkan wahyu surat Al-Quran." Kemudian Nabi SAW membaca surat yang Allah turunkan kepada beliau. Lihat, faqara'a. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Lihat bagaimana Nabi SAW ketika akan membaca surat apa tadi? Al-Kautsar, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini menunjukkan bahwa disunnahkan untuk membaca basmalah setiap mengawali membaca suatu surat. Oh, berarti tadi yang turun kepada Nabi surat apa tadi? Al-Kautsar. Makanya tidurnya sebentar. Kalau Al-Baqarah mungkin panjang ya. Jadi Nabi SAW tadi cuma sebentar karena suratnya pendek. Ya. Tapi yang ingin saya kasih garis bawah di sini adalah bagaimana Nabi SAW beretika sebelum membaca surat yang pendek tadi, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun suratnya pendek. Jadi jangan ada yang mengatakan, "Namun pendek ikih, nggak usah pakai Bismillah." Enggak, semua surat. Kecuali satu surat kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu surat apa? At-Taubah, atau biasa diistilahkan dengan surat Baro'ah. Karena awal kata pertama yang muncul di dalam surat At-Taubah adalah
bara'ah. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Bara'ah. Itu saja. Adapun selainnya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya disunnahkan untuk diawali ketika akan membaca dengan Bismillah. Ini makna yang pertama. Apa makna yang pertama tadi? Awalilah bacaanmu dengan Bismillah. Yang kedua, makna dari ba di situ, huruf ba, bi, iqra bismi rabbika. Kata para ulama, maknanya adalah mohonlah bantuan. Maknanya adalah mohonlah bantuan dengan membaca basmalah. Jadi iqra bismi rabbika maksudnya adalah bacalah dengan memohon bantuan kepada Allah. Dengan memohon pertolongan kepada Allah supaya kamu bisa membaca. Kok bisa seperti itu, Ustaz? Iya. Kalau panjenengan hadir pas muqaddimah kita membahas tentang asbab nuzul, kita akan menyampaikan sebuah hadis riwayat Bukhari di mana Nabi SAW ketika malaikat Jibril turun akan menyampaikan surat ini, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Apa yang dilakukan? Nabi SAW didekap, ya, didekap sampai hampir kehabisan nafas. Malaikat Jibril mengatakan iqra. Nabi mengatakan ma ana biqari, saya enggak bisa baca, didekap. Kata Nabi SAW, hatta balagha biyal jahd. Kata Nabi SAW, sampai aku ini hampir kehabisan nafas. Saya enggak bisa baca. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Dilepaskan. Kemudian didekap lagi yang kedua kalinya, suruh baca. Nabi SAW mengatakan dengan jawaban yang sama, ma ana biqari'in, saya enggak bisa baca, sampai 3 kali. Maka kemudian setelahnya iqra bismi rabbika. Maksudnya adalah bacalah dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Niscaya kamu bisa membaca. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa kalau kita mau mengawali aktivitas apapun, disunnahkan untuk membaca Bismillah. Coba saya tanya, kalau panjenengan mau makan baca Bismillah enggak? Supaya apa coba? Supaya apa baca Bismillah? Iya betul. Ada yang lain? Supaya kita dibantu sama Allah bisa makan. Ustaz, masa makan butuh bantuan Allah? Butuh bantuan Allah enggak? Butuh enggak? Subhanallah. Kalau enggak butuh bantuan Allah, enggak mungkin kita bisa makan. Masa sih kalau mau makan butuh bantuan Allah? Kalau kita enggak dibantu sama Allah bisa makan enggak? Apa iya? Contoh paling mudah. Ketika kita diuji sama Allah, sakit gigi, sariawan, gimana? Sulit makan. Padahal itu cuma sariawan dan cuma gigi yang berlubang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantu kita, sariawannya disembuhkan. Akhirnya bisa makan. Setiap aktivitas kita membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengawali aktivitas kita dengan basmalah. Mau wudu, kita baca Bismillah. Supaya apa? Supaya dibantu sama Allah bisa wudu. Kalau enggak dibantu sama Allah enggak bisa wudu. Ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, kemudian ketika akan masuk rumah, ya. Ketika akan keluar rumah, ya. Apa ketika akan keluar rumah bacanya? Bismillahi tawakkaltu. Kata sebagian ulama artinya adalah aku keluar rumah dengan membaca bismillah, aku mohon pertolongan Allah supaya aku dilancarkan. Makanya orang-orang yang keluar rumah, sebelum keluar rumah dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah, akan dilancarkan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih
Manakala ada seorang hamba keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, akan dikatakan untuknya hudita wa kufita wa wukita. Engkau akan mendapatkan petunjuk, hudita wa kufita, dan engkau akan dipenuhi segala kebutuhanmu, wa wukita, dan akan dilindungi dirimu dari segala apa yang bisa mengganggu. Makanya yang kecopetan di pasar, kayaknya loh ya, kayaknya ketika keluar rumah pergi ke pasar nggak baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, atau baca tapi nggak konsentrasi bacanya, ya, sambil lalu, nggak dihayati. Makanya ketika kita akan melakukan aktivitas apa saja, termasuk ketika kita akan masuk ke dalam WC atau kamar mandi, baca bismillah enggak? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masa sih kita mau ngapa-ngapain di WC butuh bantuan Allah? Butuh enggak? Ya Allah, kalau enggak dikasih bantu sama Allah, enggak keluar gimana coba? Ada enggak orang yang enggak bisa keluar itu? Banyak. Ya. Supaya mengeluarkan itu membutuhkan biaya sampai jutaan. Masya Allah ya. Makanya ketika kita keluar, apa yang kita baca? Ghufranaka. Aku mohon ampunan. Ada juga ungkapan yang mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ya, ada sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Alhamdulillah. Wis plong. Nah, makanya kalau orang mau masuk kamar mandi, ketika masuk kayak Berkudara atau Bima ya. Ketika keluar kayak Janoko atau Arjuna ya, saya nggak tahu. Ketika masuk kamar mandi duduk, ketika keluar nyantai. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak dibantu sama Allah, ketika kita melakukan aktivitas di dalam kamar mandi, gak mungkin. Bahkan subhanallah, sampai ketika kita akan melakukan hubungan suami istri sekalipun, kita juga diperintahkan untuk mengucapkan Bismillah. Ada yang hafal bacaan lengkapnya? Coba saya tanya saja. Yang hafal doanya yang panjang, ya, bukan cuma bismillah semuanya hafal. Nah, yang hafal sampai selesai coba angkat tangan. Gak usah malu, itu aktivitas positif kok. Tuh kan. Nah, cuma sedikit. Ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kayaknya banyak tadi. Alhamdulillah agak banyak tadi. Tadi mungkin malu-malu mungkin. Lu ngapain malu? Itu sesuatu yang positif kok. Ya. Sedekah. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Sesungguhnya kalian itu menggauli istri kalian sendiri, alias berbuat intim dengan istri kalian itu sedekah. Subhanallah. Berarti dapat pahala enggak? Itulah indahnya Islam. Enak, dapat pahala. Jadi yang namanya pahala itu enggak mesti sesuatu yang enggak enak. Ya. Sampai yang enak pun ada pahalanya. Maka sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu walahu fihi ajrun, atau kama qala as-sahabi. Wahai Rasul, apakah sampai kita berhubungan intim, menikmati, melampiaskan syahwat, apakah dapat pahala wahai Rasul? Mungkin mereka sahabat itu merasa heran. Ya. Yang dipikir ibadah yang dapat pahala itu kan yang sulit-sulit, yang berat-berat, ya, yang membutuhkan untuk mengekang nafsu, ya. Seperti contohnya puasa itu kan mengekang nafsu. Nah ini malah menyalurkan nafsu. Masa dapat pahala wahai Rasul?
Maka Nabi kita SAW memberikan sebuah analogi. Kata Nabi SAW, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin, hal alaihi wizrun?" Coba saya tanya sama kalian, kata Nabi SAW. Kalau seandainya ada seorang laki-laki menyalurkan syahwatnya bukan pada tempatnya. Apa artinya? Berzina. Kalau seandainya ada seorang laki-laki menyalurkan syahwatnya bukan pada tempatnya. Apakah dapat dosa? Dapat dosa enggak? Dapat. Kebalikannya. Kalau menyalurkan di tempatnya yang benar, berarti akan mendapatkan pahala. Makanya sodakohlah rajin-rajin. Aja guru wetok. Nah, jangan cuma itu saja. Sudah, ini yang kedua. Ini yang kedua. Apa maknanya yang kedua? Mintalah bantuan kepada Allah dengan basmalah. Yang ketiga artinya. Arti dari iqra' bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Artinya kata para ulama, niatkanlah karena Allah. Apa kata para ulama? Niatkanlah karena Allah. Maksudnya kalau kamu mau membaca Al-Quran, niatkanlah karena Allah. Alias usahakan ikhlas saat membaca. Ini peringatan dari Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini berlaku buat kita semuanya. Dan bukan hanya ketika akan baca Al-Quran. Bahkan kalau bisa, kita ini ikhlas di dalam seluruh perbuatan kita. Kalau bisa. Termasuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi. Contohnya makan, minum, bekerja, berpakaian, dan seterusnya. Kalau bisa ikhlas juga. Supaya apa Ustaz? Supaya dapat pahala. Sekarang nih, minum. Hukumnya apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang mana? Mubah. Berarti kalau saya minum atau tidak saya minum, dosa enggak saya? Enggak. Akan tetapi dengan kekuatan niat yang ikhlas, minum yang awalnya hukumnya mubah, tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya, bisa berubah menjadi berpahala. Dengan ikhlas. Kok bisa Ustaz? Iya. Misalnya saya minum nih. Bismillah. Saya niatnya supaya ngomongnya apa? Lancar. Ngisinya lancar. Dapat pahala enggak? Dapat. Atau panjenengan misalnya, saya minum supaya membaca Qur'annya lebih lancar, lebih kuat. Dapat pahala. Sebaliknya, ya, minum dan makan juga bisa mendatangkan dosa kalau niatnya salah. Contoh misalnya, maling. Dikejar-kejar. Ya, dikejar-kejar. Kemudian dia sudah kecapean. Nah, akhirnya lewat warung dia saut minuman suplemen. Ya, apalah terserah suplemennya, nggak tahu saya. Kalau saya sebutkan di sini nanti kena undang-undang nanti. Ya. Jadi minum apalah suplemen. Saya minum gluk. Niatnya supaya apa? Supaya kuat larinya, nggak ditangkap. Ini berpahala nggak? Dosa. Subhanallah. Dengan niat sebuah aktivitas yang mubah bisa menjadi pahala dan ibadah. Makanya di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membaca dengan menyebut nama Allah alias ikhlas. Kalau dalam hal-hal yang mubah saja kita disuruh ikhlas, apalagi dalam ibadah. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Maka jangan sampai salah niat. Kenapa niat puasa? Supaya tubuh langsing. Nah, itu berarti nggak ikhlas itu. Ya kalau pengen seperti itu ya jangan dijadikan sebagai niat utama. Niat utamanya adalah mendapatkan
Pahala. Toh kemudian kalau langsing itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah enggak diniati pun akan mendapatkan kesehatan, itu akan didapatkan dengan izin Allah manakala kita taat walaupun kita tidak niatkan. Ya, walaupun kita tidak niatkan, itu efek positif yang akan diberikan oleh Allah kalau Allah berkehendak. Kalau tidak pun tidak akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ada berapa makna? 3. Yang pertama, mulailah dengan ucapan bismillah. Yang kedua, mintalah bantuan kepada Allah dengan basmalah. Yang ketiga, niatkan karena Allah. Iqra bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Kalau kita mendengar kata basmalah, basmalah artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seringnya basmalah itu yang disebut namanya Allah, ya enggak? Ya, bismillah, dengan nama Allah. Tapi di dalam ayat ini yang dipakai nama apa? Rabb. Bismi rabbika. Kenapa kok enggak iqra bismillah? Ya emang udah dari sononya Ustaz. Ya iya, itu udah dari sananya memang. Akan tetapi para ulama membahas kenapa kok kalau biasanya bismillah itu pakai nama Allah, kok di sini bukan pakai nama Allah? Kenapa pakai nama Rabbika di sini? Kata sebagian ulama, rahasianya pertama, masih ingat enggak arti dari Rabb itu apa? Itu sudah bolak-balik kita bahas. Apa? Pemilik, penguasa, pencipta, pengatur. Ya. Jadi kalau Rabbul Alamin artinya adalah pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, pengatur alam semesta, penguasa alam semesta, pemberi rizki alam semesta. Berarti kata Rabb itu sangat luas. Kenapa kok khusus dipakai nama Rabb? Kata sebagian ulama adalah untuk menenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Digunakan kata Rabb di sini adalah Allah ingin menenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Kok bisa? Karena saat itu Nabi kita takut. Karena beliau SAW mengalami suatu kondisi yang belum pernah dialami sebelumnya. Bisa panjenengan bayangkan berada di puncak bukit di dalam sebuah gua yang sempit, sendirian, gak ada temannya. Tahu-tahu ada yang mendekap dari belakang. Itu sendirian loh. Panjenengan aja kalau jalan lewat kuburan, bok manjan. Coba aja. Saya gak katakan panjenengan didekap. Panjenengan jalan lewat kuburan, tahu-tahu ada yang ngelutik. Priwe. Nengok gak? Saya yakin nengok aja mungkin enggak. Langsung apa? Iya kalau bisa lari. Ada sebagian orang langsung mematung, langsung enggak bisa. Apalagi mungkin ada yang sampai pipis di situ mungkin ya. Nah ini bisa dibayangkan di sebuah gua ya yang sempit di puncak gunung sendirian, enggak ada manusia sama sekali. Ya. Dan itu jauh dari perkampungan. Ya. Karena kalau diukur-ukur ya dari Mekah, maksudnya dari Ka'bah, ya dari Ka'bah menuju kepada Gua Hira itu jauh, ya mungkin ada sekitar berapa kilometer. Artinya nggak ada perumahan di situ. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kondisi perasaan Nabi SAW. Makanya ketika pulang ketemu dengan Khadijah, ya beliau langsung mengatakan apa? Zammiluni, apa? Selimuti aku, selimuti. Sampai Nabi SAW terlontar ucapan laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut. Ya. Saya mengkhawatirkan diriku. Maka oleh Allah dihibur dengan mengucapkan bismi rabbika. Bahwa wahyu ini turun dari yang menciptakanmu wahai Muhammad. Dari yang memberimu rizki wahai Muhammad.
dari yang mengaturmu wahai Muhammad, dari yang memilikimu wahai Muhammad, maka enggak usah takut. Sesungguhnya yang memberimu wahyu ini adalah yang menyayangimu dengan memberikan segala apa yang engkau inginkan. Dan Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakanmu wahai Muhammad. Tidak usah engkau merasa takut, tenanglah. Bisa dipahami ini? Kenapa menggunakan kata Bismi Rabbika? Sudah. Berarti Iqra Bismi Rabbika. Kurang apa berarti? Alladzi khalaq. Apa artinya alladzi khalaq? Yang menciptakan. Ini lagi bicara tentang siapa ini? Tentang Allah. Ya, tentang Allah. Menciptakan itu kan salah satu perbuatan Allah. Saya tanya, perbuatan Allah itu banyak enggak? Banyak. Contohnya? Jangan bilang menciptakan, udah kita bahas. Apa perbuatan Allah yang lainnya? Apa? Melihat, mendengar, memberi, berbicara. Ayo katanya banyak tadi. Menghidupkan, mematikan, mengatur. Apalagi ayo. Memberi rizki, menyembuhkan, membuat. Kebalikan menyembuhkan apa? Membuat sakit. Ini semuanya adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu banyak banget. Kenapa kok yang dipilih alladzi khalaq? Kenapa kok yang dipilih perbuatan Allah di sini yang dipakai adalah yang menciptakan? Ada apa? Kata sebagian ulama seperti Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kaum musyrikin bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Karena kaum musyrikin itu sebenarnya mengakui hal itu. Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya itu orang kafir atau bukan? Kafir atau bukan? Kafir, musyrik. Bahkan dalam Al-Quran diabadikan namanya. Disebutkan tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Apa artinya tab? Celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Akan masuk nanti ke dalam neraka yang apinya luar biasa. Orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka kafir dan musyrik. Tapi mereka tahu enggak kalau Allah ini yang menciptakan mereka? Tahu. Mereka sadar hal tersebut. Dan mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa yang menciptakan mereka itu bukan berhala mereka yang bernama Latta dan Uzza. Berarti kaum musyrikin mereka ngaku dan sadar betul bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Sebagaimana yang disebutkan antara lain dalam Al-Quran surat Luqman ayat 25. Dalam surat Luqman ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Wahai Muhammad, kalau engkau tanya kepada kaum musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya ya, dan kroni-kroninya, kalau kamu tanya mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka sadar gak? Sadar. Makanya kesadaran mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan lagi sama mereka. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Bahwa kalau kalian sudah meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kalian, kenapa kok kalian tidak beribadah kepada Allah? Ini tujuan utamanya. Jadi kalau kalian sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, kenapa kok kalian masih nyacen? Ya, masih memberikan sesaji. Coba sekarang kita tanya sama orang-orang yang masih memberikan saji di bawah pohon beringin. Masih ada enggak itu? Masih ada yang baru lihat tadi? Kita tanya sama mereka. Nun sewu, yang menciptakan pohon beringin ini siapa? Ya Allah lah.
Bocah SD yang ngerti. Ya. Atau kita tanya orang-orang yang masih suka melakukan persembahan untuk selain Allah, ya, larung dan seterusnya. Kalau kita tanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, mungkin mereka akan marah. Pertanyaan anak TK kok ditanyakan ke saya. Nah, ketika Anda sudah meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan itu semua, maka konsekuensinya kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Di sini disebutkan enggak menciptakan apa? Enggak disebutkan kan? Kata para ulama, kalau di dalam sebuah kalimat objeknya dihapus, enggak disebutkan, itu artinya semuanya. Artinya apa? Semuanya. Berarti alladzi khalaq, yang menciptakan. Menciptakan apa? Semuanya. Itu maknanya. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan objeknya di sini, adalah ingin menjelaskan kepada kita betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Lebih besar dari apa? Gak disebut kan? Gak disebut. Berarti Allah lebih besar dari semuanya. Itu kira-kira seperti itu. Sama di sini, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Gak disebutkan menciptakan apa. Artinya apa? Artinya Allah menciptakan segala sesuatu. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling besar? Langit, matahari, bumi. Yang paling kecil? Tengu. Ya kalau kita kan tahunya ya itu yang paling kecil, karena tengu itu kan nggak kelihatan gitu kan ya. Kalau atom itu kan ya juga semuanya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan qulillahu khaliqu kulli syai'in. Katakanlah bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 16. Kita ulangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra. Membaca tadi bisa bermakna apa? Membaca dari tulisan atau membaca dari hafalan. Iqra bismi rabbika. Huruf ba, ya, huruf bi, ya, bismi rabbika. Maknanya menurut sebagian ulama ada 3. Yang pertama, memulai. Yang kedua, minta bantuan. Yang ketiga, niat ikhlas karena Allah. Bismi rabbika. Kenapa pakai nama rabbika? Untuk menenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa dipilih khalaq? Menciptakan. Kenapa dipilih menciptakan? Untuk menyadarkan kaum musyrikin yang mereka sendiri sudah mengakui bahwa Allah lah sang pencipta. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sekedar mengingatkan untuk buku yang kemarin dicari. Masalah apa? Ruqyah itu sudah ada di depan. Ustadz, bolehkah saya mengisi khutbah di masjid yang masjid tersebut masih banyak melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya? Terima kasih atas jawabannya. Loh, kalau jenengan nggak ngisi, ya terus siapa yang akan meluruskan? Sudah tahu itu ada penyimpangan, malah
nggak diisi, ya malah tambah jauh lagi. Itu kesempatan. Alhamdulillah panjenengan mendapatkan kesempatan untuk ngisi. Cuman ada cumannya di sini. Apa? Jangan terlalu ekstrim dan frontal ketika menyampaikan. Masa khutbah pertama kali langsung bahas masalah yang lagi dilakukan oleh mereka? Ya pakai tahapan lah. Kita nih mengeluhkan sebagian orang-orang yang kalau dakwah itu maunya instan. Maunya apa? Instan. Karpe langsung jadi gitu. Kalau panjenengan pengen yang instan itu mangan mie instan bae ngana. Ya. Dakwah kok instan. Dakwah itu butuh proses. Ya, dakwah itu butuh proses, butuh waktu. Allah Subhanahu wa taala saja menciptakan langit dan bumi berapa lama? 6. Fi sittati ayyamin. Ya, kalau diterjemahkan letterlek 6 hari. Ya. Kalau diterjemahkan letterlek ayyam itu yaum, hari. Berarti 6 hari. Allah bisa enggak menciptakan langit dan bumi dalam 1 detik? Setengah detik pun Allah mampu. Kenapa 6 hari? Nah, kata sebagian ulama untuk mengajarkan adanya sebuah proses. Ya, dakwah itu butuh proses. Nikah itu butuh proses. Ujuk-ujuk ketemu langsung, yuk nikah yuk. Proses. Ya, bukan berarti saya katakan proses berarti pacaran Ustaz, proses. Bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah mengenal dulu siapa ini orangnya, ya. Kemudian berusaha untuk menilai apakah cocok atau tidak. Siapa saja contoh ulama-ulama Ahlus Sunnah saat ini? Banyak sekali. Ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah zaman ini banyak sekali. Ya, di Indonesia semoga juga ada, kemudian di Arab juga insya Allah banyak, ya. Dan ulama itu bukan hanya orang Arab saja. Indonesia pun insya Allah ada ulama. Saya kasih contoh satu yang sudah meninggal dunia. Ada seorang ulama dari Indonesia namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Siapa? Al-Minangkabawi. Dari mana itu? Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu orang Minangkabau yang menjadi imam Masjidil Haram. Dan itu adalah gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gurunya. Nah, itu orang Indonesia yang jadi apa? Imam di Masjidil Haram saat itu. Ya, sekarang juga banyak insya Allah para ulama Ahlus Sunnah di zaman ini. Ada Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah ta'ala, yang masih hidup, maksudnya ini tanya yang masih hidup. Yang masih hidup. Kemudian ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan masih ada ulama-ulama yang lainnya yang sudah meninggal. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin, dan masih ada ulama-ulama yang lainnya. Saya sebutkan ini bukan dalam rangka membatasi, saya menyebutkan dalam rangka memberi contoh. Jadi jangan sampai nanti ada yang mengatakan, oh berarti ulama kur ketok. Contoh, saya bukan sedang membatasi, itu contoh, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita lanjutkan tanya jawabnya insyaallah setelah Isya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ustaz, rambut saya sudah 2 warna, hitam dan putih. Lalu saya semir dengan warna hitam. Kemudian yang kedua, gigi saya bagian atas depan patah 4 biji, lalu saya ganti dengan gigi palsu. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Yang pertama, uban itu boleh disemir. Ya, uban itu tidak harus dibiarkan putih. Boleh disemir.
dengan warna selain hitam. Boleh disemir dengan warna selain hitam. Pakai warna yang gelap mendekati hitam pun tidak apa-apa, yang penting bukan hitam. Contoh coklat pekat, ya, coklat yang mendekati warna hitam kan ada ya, tapi bukan hitam, itu tidak apa-apa. Tapi kalau hitam itu ada hadis yang melarang hal tersebut. Kata Nabi SAW, jannibuhus sawad. Kata Nabi SAW, hindari menggunakan warna hitam untuk menyemir rambut. Ya, rambut itu ya rambut kepala, rambut jenggot, rambut kumis, ya, semuanya boleh disemir manakala sudah mulai memutih, akan tetapi menghindari warna hitam. Kalau gigi palsu tidak apa-apa insyaallah. Ya, gigi palsu tidak apa-apa menggunakannya. Para ulama menjelaskan, apalagi kalau misalnya penampilannya kurang baik, ya, kalau tidak ditambahi gigi. Doa masuk atau keluar WC dibaca di luar WC. Koreksi atau tambahan? Iya, betul. Dibacanya sebelum masuk ke WC dan saat sesudah keluar. Ustaz, saya ingin bertanya, kalau sholat sunnah setelah Al-Fatihah membaca suratan pendek atau tidak? Disunnahkan tetap membaca. Disunnahkan tetap membaca. Kalau enggak dibaca pun tidak apa-apa, namanya juga sunnah. Disunnahkan. Kemudian bukan suratan pendek, suratan. Ya, suratan. Suratan Al-Quran enggak mesti pendek. Nabi SAW justru kalau sholat sunnah suratannya panjang-panjang, ya, terutama sholat tahajud. Dalam satu rakaat beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Suratan apa itu? Itu suratan panjang, bukan suratan panjang lagi. Ya, jadi bukan suratan pendek, suratan, ya, suratan Al-Quran. Ustaz, di RT saya uang kas RT digunakan untuk simpan pinjam dengan menggunakan bunga. Ketika kita nasihati bahwa itu riba, mereka tidak mau meninggalkan dengan alasan agar uangnya bisa berkembang. Sehingga pada akhir tahun dapat THR-nya banyak. Mohon solusi agar simpan pinjam tetap berjalan tanpa ada riba. Metodenya seperti apa? Betul. Yang dinasihatkan betul, bahwa kalau pakai bunga itu jelas riba, ya. Terus bagaimana supaya uang itu bisa berkembang? Diputar, digunakan untuk usaha. Tapi tentunya harus ada akadnya nanti. Harus ada akadnya antara yang nyimpan sama pihak yang mengembangkan. Akadnya harus jelas dan seterusnya, itu aturannya cukup rinci itu. Ya, jadi untuk mengembangkan itu dengan cara digunakan untuk usaha, tapi juga tidak sembarang, maksudnya tidak sembarang usaha, maksudnya harus dipilih betul orang-orang yang akan mengembangkan supaya tidak dibawa lari nantinya. Katanya mau usaha malah buat yang lainnya. Ustadz, kenapa tadi Nabi Muhammad SAW waktu di Gua Hiro tetap ketakutan, padahal Nabi SAW tahu bahwa yang mendatangi itulah malaikat Jibril? Ya gimana gak takut, wong dia Pak? Wong disekap kayak gitu, dibekap kayak gitu dari belakang, sampai mau kehabisan nafas, gimana gak takut? Ya, gimana gak takut? Manusiawi. Ya, kalaupun beliau SAW tahu bahwa itu malaikat Jibril, kalaupun tahu, bahkan Nabi SAW, wallahu alam, apakah tahu atau tidak, makanya tanya kepada siapa? Saudaranya Khadijah siapa? Waraqah. Makanya tanya kepada Waraqah.
Wallahu alam, kalau dari situ nampaknya wallahu alam Nabi SAW itu ingin cari tahu siapa itu gitu loh. Bisa jadi Nabi SAW belum tahu, bisa jadi ya, bisa jadi wallahu alam. Karena di situ Nabi SAW kemudian diantar oleh Khadijah nanya kepada Waraqah, baru kemudian Waraqah mengatakan hadzan namusul ladzi jaa bihi Musa. Ketahuilah bahwa yang datang kepada kamu itu sama seperti yang datang kepada Nabi Musa alias malaikat Jibril. Nah, jadi kalaupun Nabi SAW tahu, ya sekarang coba panjenengan sudah kenal seseorang, kemudian sama orang itu dibekap gitu sampai mau kehabisan nafas, gimana coba? Ya jelas takut, tetap ada rasa khawatir. Apalagi kalau memang belum tahu. Saya melayani pembayaran rekening listrik, terkadang di rekening tertera misalnya 29.950. Bolehkah kita membulatkan menjadi 30.000? Apa hukumnya? Boleh kalau sepengetahuan yang bersangkutan. Ya, kalau sepengetahuan yang bersangkutan apa-apa. Apalagi panjenengan misalnya melayani pembayaran, kemudian panjenengan membantu mereka, misalnya biasanya itu ketua RT biasanya ya, tukang RT-nya biasanya dia melayani pembayaran itu, kemudian ngambil sedikit untuk ya ongkos apa? Ongkos kesel ngepit lah, ongkos kesel ngepit gitu, tidak apa-apa. Tapi sepengetahuan dari orang yang mengumpulkan. Kalau dia minta untuk dikembalikan ya siap-siap aja 50 perak kalau punya. Apabila ada orang Islam meninggal, tapi orang tersebut kesehariannya tidak pernah sholat, apakah orang tersebut tetap disolati? Gak sholat sama sekali atau kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ya kalau tidak sholat sama sekali bukan orang Islam. Kalau tidak sholat sama sekali, ora tahu sholat beberblas, itu bukan orang Islam. Kalau bukan orang Islam berarti tidak perlu disolati. Dan ini juga perlu untuk memberi apa? Memberi pelajaran buat yang enggak pada sholat. Makanya di sebagian daerah itu mereka pada sholat, ya, mereka berusaha untuk tetap sholat walaupun bolong-bolong, karena mereka tahu di daerah itu kalau enggak sholat itu ketika meninggal enggak disolati. Akhirnya membuat efek jera. Ya. Tapi kalau masih kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, ya insya Allah masih muslim menurut sebagian ulama, maka insya Allah boleh untuk tetap disolati. Saya pernah melihat siaran ceramah seorang ustadz di televisi perihal ruqyah dengan bacaan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Apakah itu dibenarkan? Ini bacaan-bacaan dalam Al-Quran boleh semuanya dipakai untuk ruqyah. Mengenai jumlahnya, kalau yang tidak dibatasi oleh Nabi SAW, berarti insya Allah bebas. Ya, mau dibaca berapapun insya Allah tidak apa-apa. Yang jelas ini bacaan-bacaan inilah bacaan-bacaan dari Al-Quran dan boleh dipakai untuk ruqyah. Ustadz, istri saya diminta untuk mendampingi siswa-siswa tamasya atau piknik keluar kota, sedang saya tidak bisa ikut mendampingi karena kerja. Apa boleh saya mengizinkan? Wanita itu di dalam agama kita kalau keluar kota atau safar, ya, bepergian jauh, itu diperintahkan untuk beserta mahramnya. Ya. Kata Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'aha dhu mahram. Kata Nabi SAW, tidak halal. Tidak halal. Apa artinya tidak halal? Tidak halal berarti haram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tanpa mahram. Mahram itu bahasa
banyak orang itu muhrim. Ya. Mahram itu nggak mesti suami. Ya, anaknya yang sudah balik itu bisa jadi mahram. Ya. Malah sekalian itu bisa anaknya ikut piknik itu. Dian gratis Dian. Ya. Tidak apa-apa sama anaknya, tapi jangan anak masih 3 tahun. Anak 3 tahun belum jadi mahram itu. Ya, mahram itu salah satu fungsinya adalah untuk melindungi. Salah satu fungsinya. Maka cari solusi lain dengan dengan anaknya, anak kandungnya atau ponaan kandung itu juga bisa. Ya. Kalau memang ternyata nggak ada sama sekali ya lebih baik mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.